Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara, pemirsa membahas mengenai jangan jumawa vaksinasi. Kalau tadi kita sudah bahas begitu ya, apa sebenarnya yang harus dilakukan secara tepat untuk bisa mendeteksi COVID-19 yang ada di masyarakat. Tadi Pak Ede menjelaskan pentingnya 3T begitu. Nah, ini kan kita sudah tahu bahwa Presiden sudah menekankan dan sudah diterapkan bahwa swab PCR pun harganya diturunkan. Pak Ede, ini apakah berarti di mana-mana diwajibkan harus ada PCR dan juga swab antigen, Pak Ede? Sebenarnya bukan itu tujuannya ya. Kalau dalam konteks penanganan pandemi, itu adalah bagian dari deteksi kasus ya. Jadi artinya dari yang positif itu kita telusuri dulu, yaitu namanya kegiatan tracing atau telusur. Dari situ kemudian kontak eratnya segera dilakukan tes ya. Untuk tes screening kan dilakukan dengan swab antigen, yaitu artinya infeksi awal. Nah, kemudian dikonfirmasi dengan tes PCR. Nah, yang jadi persoalan adalah sekarang memang masih mismatch, itu artinya nggak pas ya kalau misalnya aktivitas swab antigen itu lebih untuk aktivitas atau bisnis ekonomi, apakah untuk perjalanan, untuk masuk ke perkantoran dan lain-lain. Padahal idealnya itu kan untuk melakukan screening yang tujuannya kepada mereka-mereka yang diduga berisiko tertular, yang barangkali harus diingatkan. Karena kalau seperti itu ya memang hasilnya menjadi tidak kena, karena kan tidak untuk orang yang memang diduga tertular terlebih dahulu. Nah, di sini barangkali seharusnya ini dikuatkannya juga seiring dengan penguatan ya. Sebenarnya ada dua kan dalam penanganan pandemi itu. Satu, kuatkan perilaku masyarakat dengan 3M-nya. Yang kedua adalah perkuat pelayanan kesehatan, salah satunya dengan menguatkan tracing dan testingnya. Nah, ini harus puskesmas yang melakukan, dan puskesmas juga memang berat ya. Karena selain melakukan testing tracing juga dibebani dengan melaksanakan vaksinasi. Nah, di sini harus ada breakthrough oleh pemerintah supaya dua fungsi itu bisa berjalan ya. Satu adalah fungsi proteksi dengan vaksinasi yang harus secepatnya, yang kedua adalah fungsi penemuan kasus dengan testing dan tracing tadi. Baik baik Pak Ede. Pak Ede, kalau misalnya kita melihat bahwa vaksinasi ini kan ada yang sudah melakukan vaksinasi tahap 3 begitu. Apakah seharusnya Ya, vaksinasi tahap 3 itu terus dikebut begitu Pak? vaksinasi tahap 3 secepatnya harus dilakukan untuk seluruh tenaga kesehatan. Saat ini ternyata kan vaksinnya juga tidak mudah, dan itu dikhususkan kepada petugas kesehatan yang melayani langsung pasien di rumah sakit. Saya sebagai salah satu petugas kesehatan masyarakat, karena tidak melayani pasien langsung, ya nanti prioritasnya belakangan ya. Karena ini booster ya. Tujuannya apa? Supaya para petugas kesehatan yang melayani langsung itu bisa memiliki kekebalan yang prima sehingga tidak mudah menular dan juga tidak menjadi agen penular bagi pasien lain atau kepada orang lain yang ada di pelayanan kesehatan dalam ini di rumah sakit. Ya Pak Ede, ini apakah dipengaruhi juga dengan adanya mutasi virus? Jadi seharusnya kita menambah lagi dosis vaksin yang sudah dilakukan. Sebenarnya booster itu lebih kaitannya ke penurunan antibodi yang ada di tubuh, karena memang vaksin ini kan masih dalam proses pengembangan ya. Dan memang secara umum vaksin corona misalnya, corona untuk influenza juga ada batas waktunya yang di bawah 1 tahun. Jadi potensi turunnya antibodi itu satu yang wajar dalam konteks COVID ini, dan ini memang membutuhkan pemahaman bersama. Jadi apakah ada hubungannya dengan kaitannya dengan mutasi virus? Nah, kalau kaitan dengan mutasi virus adalah dengan orang divaksin, maka proses pencegahannya menjadi lebih efektif. Jadi harapannya memang mutasi bisa dibendung dengan vaksinasi sehingga tidak melebar atau menyebar kepada orang lain. Sehingga dua hal ini memang harus dipacu dengan secepatnya ya, supaya booster petugas kesehatan yang berisiko bisa segera terlindungi. Di sisi lain, potensi penularan di pelayanan kesehatan juga bisa berkurang, sehingga potensi penularan termasuk dalam ini adalah dari mutasi virus pun bisa dibendung juga. Pak Ade, ada banyak pertanyaan di mana apakah betul berarti jika seseorang yang sudah vaksin 3 kali itu sudah kebal begitu Pak, tidak terpapar COVID-19? Tidak bisa, posisinya saat ini itu posisinya booster ya, vaksin 3 kali itu booster, jadi bukan ibarat kepingan-kepingan mozaik kemudian masuk vaksin ketiga maka lengkaplah dan orang kebal, tidak ya. Posisinya adalah kembali, satu tidak mudah tertular, yang kedua adalah tidak mudah mengalami sakit parah. Jadi posisinya lebih ke arah perlindungan supaya tidak tertular, ini yang harus dipahamkan ya. Jadi bukan membangun kekebalan yang sempurna, ini walaupun sudah di booster oleh vaksin ketiga. Tapi mengurangi adanya kemungkinan terpapar begitu ya Pak ya? Ya. Saya ke Pak Roy. Pak Roy, Kalau terpapar bisa jadi terpapar, semua kita bisa terpapar. mengurangi potensi kan? Tidak menjadi infeksi gitu ya.
Baik, baik. Saya kembali ke Pak Roy. Pak Roy, kalau mendengar tadi penjelasan dari Pak Ede begitu, berarti seharusnya ini yang menjadi syarat adalah ketika seseorang yang masuk di tempat umum yang sudah divaksin 3 kali untuk bisa mengurangi potensi terpapar dan menularkan. Apakah ini nanti akan dipikirkan oleh Ketua Umum Aprindo dan juga jajarannya? Ya, tentunya kami dalam hal ini mengikuti bagaimana observasi yang mendalam dari Kementerian Kesehatan dan juga seluruh stakeholder bagian daripada Kementerian Kesehatan dalam mengguidance rambu-rambu terhadap vaksin ketiga dan seterusnya. Tapi paling tidak yang kami dapat informasikan bahwa saat ini sudah intens antara pelaku usaha berkoordinasi dan berkomunikasi dialog dengan kementerian terkait, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Perdagangan ya yang juga dalam hal ini berkaitan dengan upaya usaha kami dan tentunya dikomandani oleh Bapak Kemenko Marifest. Nah ini kondisi-kondisi ini sudah rutin, sudah intensif dan kita harapkan justru misalnya ini diantaranya selain screening yang kita lakukan ini memang bertujuan untuk mengakselerasi masyarakat supaya segera vaksin bagi yang belum. Dan kita juga ada beberapa lokasi, khususnya bicara mall, itu juga menyediakan mini sentra vaksin. Nah ini juga menarik. Artinya, kalaupun mereka yang belum divaksin, supaya bisa langsung vaksin di tempat mini sentra vaksin yang juga disediakan oleh pelaku usaha. Sebagai bagian daripada kepedulian kita untuk segera mencapainya herd immunity. Ya, kita tahu bahwa memang vaksin juga bertahap ya, sekarang juga sudah mulai masuk, Moderna sudah mulai dipakai dari vaksinasi dari Amerika ya yang dan tentunya ini berharap apapun vaksinnya tujuannya utama adalah herd immunity. Selain yang 3T tadi ya, testing, tracing dan juga treatment karena itu memang bagian yang tentunya harus berkelanjutan. Pak Roy, bicara soal bagaimana pemerintah ikut serta membantu teman-teman yang terdampak karena Ya. PPKM kemarin begitu. Apakah sudah ada bantuan Pak untuk teman-teman atau pengusaha retail? Saat ini kami memang masih menunggu Bu April ya kondisi kelanjutan daripada stimulus berkaitan dengan bukan hanya untuk menyelamatkan industri atau sektor, tapi kita lebih mengutamakan untuk menjaga masyarakat atau pekerja khususnya dalam hal ini tidak ter-PHK karena memang ketidakmampuan daripada berlangsungnya kegiatan ekonomi. Nah ini yang kita harus jaga tentunya dan kita masih memang berharap adanya stimulus buat para pekerja. Karena mereka ini yang bekerja ini bila ada kebijakan strategis harus di PHK, tentunya mereka akan kehilangan daya beli, kemudian ketidakmampuan di dalam konsumsi, bahkan meningkatkan kemiskinan, tingkat kemiskinan ya yang lebih pada arah marginal. Nah, jadi ini kita masih menunggu insentif berikutnya atau stimulus berikutnya bukan hanya untuk menyelamatkan usaha tapi justru untuk kepentingan kehadiran kami dalam memenuhi kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat serta menyelamatkan para pekerja supaya tetap dapat eksis, dapat tetap produktivitas. Pak Roy, sebenarnya apa saja sih aspirasi-aspirasi yang ingin dikemukakan kepada pemerintah dari teman-teman Aprindo? Sebenarnya hal-hal ini adalah hal-hal yang umum yang juga kami sudah sampaikan dalam berbagai kesempatan, artinya berbagai sektor pun sama, yaitu bagaimana adanya stimulus untuk operasional ya. Kalau untuk stimulus permodalan tentunya terlalu naif ketika saat ini juga pemerintah sedang menggelontorkan berbagai stimulus untuk hal-hal juga yang lebih mendasar di bidang kesehatan, UMKM dan lain sebagainya. Tapi stimulus operasional ini sangat diperlukan untuk menjaga supaya kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat itu tidak terkendala karena tutupnya retail. Nah ini tentu masih kami tunggu berkaitan misalnya yang tadi subsidi buat bantuan gaji bagi para pekerja yang berada di frontliner, 65% mereka adalah pekerja SPG, kasir dan lain sebagainya. Kemudian juga bantuan subsidi listrik misalnya supaya toko tetap buka, gerai tetap buka, tetap dapat melayani masyarakat yang ingin membeli sayur-mayur segar, karena itu memang harus memasang chiller dan refrigerator yang harus hidup 24 jam. Kemudian juga ya tentunya berharap ada restrukturisasi kredit komersial, di mana pada saat ini tentunya ini bagian daripada semangat untuk menjaga supaya kita masih dapat beroperasional. Kalau sekarang kita masih membayar bunga tinggi, diharapkan kita bisa mendapat bunga yang lebih rendah. Baik, ada hal-hal tersebut yang mungkin bisa sangat membantu begitu ya Pak Ray. Saya kembali ke Pak Ede mengenai bagaimana proses vaksinasi yang dijalankan di Indonesia. Pak
Ede, ini kan kita tahu bahwa ada negara lain yang juga masyarakatnya banyak seperti Amerika cepat gitu untuk memberikan program vaksinnya kepada masyarakat. Nah ini evaluasi apa dan apa yang harus dibenahi dalam progres atau proses vaksinasi di Indonesia? Yang pertama sebenarnya dalam vaksinasi itu, kalau lihat Amerika, mereka cepat ya melihat bahwa oke, vaksin itu salah satu metode pencegahan COVID. Jadi langsung. Yang kedua adalah mereka juga produsen gitu. Nah, kita ini kan bukan produsen, kita mesti beli pesan ke negara lain. Nah, di sini memang kemampuan diplomasi luar negeri kita yang mesti diperbaiki supaya pengadaan vaksin itu bisa cepat, mengingat di dalam negeri belum ada. Tentu saja industri dalam negeri itu harus didorong ya. Kita sangat menunggu vaksin merah putih kapan akan dipakai gitu. Sangat berharap itu ya. Yang berikutnya tentu saja proses vaksinasinya, kan kalau di Amerika itu ibaratnya apa ya, warung-warung kayak di kita Indomaret, Alfamart itu menyelenggarakan ya, sana Walmart ya. Artinya proses vaksinasi itu bukan kayak di kita sekarang ini kan misalnya kesannya masih seperti pesta ya, berkumpul banyak gitu ya. Padahal kita sangat berharap proses itu terdistribusi dengan cepat. Jadi kalau Indonesia punya 75.000 desa, kelurahan, dan nagari seluruh Indonesia, maka satu tempat itu, misalnya satu lokasi ada 4 tempat, berarti kan dalam waktu 1 hari kita bisa dapat 4 kali 75.000 desa, nagari, dan kelurahan, sehingga punya 300 tempat vaksinasi. Kalau satu tempat 10 aja, kita bisa dapat 3 juta dengan cepat. Nah, tinggal sekarang bagaimana mengadakan vaksinnya dan bagaimana memenuhi SDM sebagai vaksinatornya sehingga itu bisa cepat dilakukan. Nah, kalau ini percepatan akan bisa kita peroleh. Nah, ini yang barangkali harus diingat, mudah-mudahan sih dengan kecepatan ini bisa segera diwujudkan oleh pemerintah, terutama setelah 17 Agustus ini. Jadi PR-nya adalah vaksin dan vaksinatornya ya Pak Ede ya, untuk bisa ya, PR-nya vaksin dan vaksinatornya. Selain di tengah perjalanan tentu saja adalah menjaga rantai dinginnya supaya tetap berhasil, karena vaksin kan harus tetap dalam keadaan dingin dengan suhu tertentu yang itu juga kalau tidak baik akan sangat disayangkan kalau sampai vaksinnya rusak ya. Itu juga harus menjaga 3 hal itu utamanya. Baik Pak Ede, katakanlah ini kita untuk meraih batas untuk bisa meraih herd immunity sangat terbatas dan susah untuk diraih. Apakah memang salah satu jalannya adalah harus berdampingan hidup dengan virus Pak, atau seperti apa? Berdampingan dengan virus itu artinya apa? Virusnya boleh ada tapi kita tidak sakit. Kalaupun sakit tidak parah kan begitu ya. Jadi yang ini harus dipahamkan. Gimana caranya? Satu, kondisi kita manusia Indonesia harus jauh lebih sehat, gitu ya, harus lebih tangguh dengan melakukan kehidupan yang jauh lebih bersih dan lebih sehat serta lebih taat. Yang kedua adalah selama pandemi masih ada, tolong protokol kesehatan 3M itu terus diterapkan. Dan pemerintah terus menguatkan 3T-nya, dengan demikian itu menjadi sinergi, orang yang menguatkan diri, kemudian kalau ada kasus segera ditemukan, dan dia makin sehat gitu. Nah, sambil menunggu vaksinasi segera dilakukan gitu. Nah, ini daripada menunggu, mendingan kita menyehatkan tubuh kita. Itu barangkali yang message utamanya. Baik, berarti adalah kesehatan dari mungkin kesadaran diri sendiri tentang kesehatan yang harus diperkuat begitu ya Pak Ede ya, untuk bisa memberantas COVID-19 ini, dan juga tidak boleh egois karena apapun yang harus dilakukan ya adalah untuk kepentingan bersama. Pak Roy, terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga ada titik terang untuk bagaimana caranya supaya teman-teman di Aprindo bisa bangkit kembali. Salam sehat selalu, salam untuk teman-teman di Aprindo. Juga Pak Ede, luar biasa, terima kasih banyak Pak atas insight-nya. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.